panjang perseteruan aktor Kevin Hillers dengan dokter kecantikan Siska Keir kembali terjadi di sidang kasus perdata yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat kemarin siang. Kevin dan Siska memang tidak hadir di persidangan, tapi mereka mengutus kuasa hukum untuk saling mengalahkan di meja hijau. Dalam sidang beragendakan pembacaan duplik dari pihak tergugat, Deka Saragi selaku kuasa hukum Kevin menegaskan kliennya teken kontrak sebagai brand ambasador sebuah klinik kecantikan dengan Beauty Corporation yang berwenang bukan dengan Siska secara pribadi. Lantas mengapa Siska bisa menggugat Kevin atas dugaan wan prestasi secara pribadi? Sidang hari ini adalah agenda duplik dari tergugat. Jadi duplik ini adalah tanggapan terhadap replik yang sudah kami buat minggu kemarin. Pokok perkara dari gugatan wan prestasi ini adalah kan perjanjian brand ambassador. Ya, jadi pihak tergugat itu tidak selesai dalam menjalankan prestasinya, yaitu apa yang sudah diperjanjikan dalam surat perjanjian itu. Itu menjadi pokok gugatannya, pokok perkaranya. Nah, jadi nanti ini akan kita buktikan bahwa memang benar terjadi wan prestasi terhadap perjanjian-perjanjian yang sudah dibuat berdasarkan kesepakatan antara pihak kami dengan pihak tergugat. Satu yang kami pertegas, dari dokumen hukum yang kami miliki, kami tidak melihat seseorang perempuan yang di dalam surat perjanjian tanggal 7 Maret 2000 berapa itu, 2021 ya, bernama Dr. Siska Kairunisa bertindak untuk dan atas nama PT Kalesi International Medica. Dari dokumen yang kami miliki, kami tidak menemukan nomenklatur itu. Nomenklatur itu penting, apakah betul Dr. Siska Kairunisa yang tercatat namanya dalam surat perjanjian tersebut bertindak untuk dan atas nama PT Kalesi International Medica. Seperti itu. Tapi kalau ditanya, menurut abang bagaimana? Dari dokumen yang saya baca tidak ada. Tidak ada tuh tulisan di dalam perjanjian itu, tulisan menyatakan Dr. Kairunisa bertindak untuk dan atas nama PT bla 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 sebagai direktur, nggak ada. Bahkan di dalam tanda tangannya sendiri yang saya baca juga tidak ada tuh Dr. Kairunisa bertindak sebagai direktur. Ini kan nomenklatur lumrah atau nomenklatur yang terjadi di banyak dokumen hukum ketika seseorang bertindak untuk atas nama direktur. Jika sekarang Siska mengklaim sebagai pemilik perusahaan kecantikan itu, menurut Deka Saragi harus ada bukti tertulis yang menerangkan bahwa Siska bisa mewakili perusahaan untuk menggugat kliennya. Dan yang terasa janggal bagi kubu Kevin, dalam kontrak kerja yang ditandatangani pada 7 Maret 2021 itu, disinyalir tidak ada batas waktu berakhirnya kontrak kerja antara Kevin dengan PT Kalesi International Medica, tempat Siska Keir mengabadikan dirinya sebagai pakar kecantikan. Dalam surat gugatannya pun, Siska tidak menyebutkan kapan Kevin melakukan cedera janji atau wan prestasi. Yang namanya hak mengklaim itu bisa berasal dari siapa saja. Dalam hal ini, dalam kasus ini kita anggap berasal dari PT Kalesi International Medica, bukan dari Dr. Siska Kairunisa ya, karena itu dua subjek hukum yang berbeda. Kami asumsikan ini berasal dari si PT tersebut gitu. Pertanyaannya satu, siapa yang membuktikan dalam perkara perdata? Nah, karena ini kasus perdata, kita kembalikan kepada rel hukumnya. Rel hukumnya adalah penggugat yang harus membuktikan. Makanya di dalam jawaban dan dalam duplik juga kami sampaikan hari apa, tanggal berapa, bulan berapa klien saya dinyatakan wan prestasi. Karena yang namanya wan prestasi itu berhubungan dengan tempus. Tempus itu apa? Waktu. Karena kalau tanpa dijelaskan waktunya, tidak ada yang namanya wan prestasi dalam hukum perdata. Contoh misalkan, saya harus membayar uang ke Mas misalkan 1 juta selama-lamanya 1 Februari. Nah, setelah lewat 1 Februari saya tidak membayar ke Mas 1 juta, saya wan prestasi. Makanya saya pertanyakan dalam jawaban, karena di dalam gugatan itu tidak ada penyebutan tanggal sekian, hari ini, bulan ini, tahun ini, klien saya melakukan wan prestasi, itu nggak ada. Pekan
Pekan depan, sidang kasus Wan Prestasi antara Kevin Hillers dengan Siska Keir akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian dari pihak penggugat. Kubu Siska siap menyerahkan dokumen hukum sebagai bukti baru untuk membuktikan kelalaian Kevin sebagai brand ambassador. Uniknya, dalam sidang itu, kubu Siska sempat 2 kali merevisi nilai gugatan. Awalnya menggugat kerugian material 1,5 miliar, lantas berubah menjadi 1 miliar. Dan sekarang gugatan mereka turun lagi menjadi ratusan juta. Mengapa demikian? Kurang lebih kalau untuk kerugiannya ya kisaran masih 3 digit ya, ratusan juta lah. Ratusan juta ya, nanti untuk detailnya nanti pada saat agenda pembuktiannya saja. Ya, jadi nanti untuk pembuktiannya itu minggu depan nanti akan kita buktikan, kita kuatkan bahwa sesuai dengan gugatan kita buat, bukti-bukti suratnya nanti kita akan ajukan di minggu depan. Yang kita akan kemungkinan kita majukan itu adalah bukti-bukti perjanjian ya, perjanjian kerjasama tertanggal 7 Maret 2021 itu akan kita majukan nanti. Tapi apapun itu, karena ini adalah persidangan perdata, maka kita bersabar sedikit untuk menunggu pembuktian dari penggugat membawa surat perjanjian aslinya. Rencananya akan dilakukan pada tanggal berapa ini? 21 Februari. Kita ada bukti loh, bukti foto, bukti video, saksi, kemudian obat-obatan yang dikeluarkan. Kok dibilang tidak ada? Ya jelas-jelas loh saya rugi. Di situ aja ada kata-kata saya tidak mau gratis. Di sini sih sebenarnya sangat disayangkan kalau dia bilang tidak ada kasusnya. Itu apa ya? Sangat tidak profesional dan sangat kaget keluar hal tersebut dari seorang ibaratnya pengacara gitu. Sedangkan saya sebagai dia penyedia jasa, saya juga dokter penyedia jasa. Ketika dia tidak dibayar ya mungkin silahkan. Kalau saya sudah tidak dibayar, dicemarkan nama baiknya, kemudian diberikan opini-opini sesat yang untuk menggiring opini, ya itu bukan saya, karena di sini hidup cuma sekali, yang kita jaga adalah nama baik. Februari tahun lalu, tepat di hari kasih sayang, Kevin dan Siska masih berstatus pasang kekasih. Tapi pada hari kasih sayang tahun ini, keduanya menjadi musuh di sidang perdata dan pidana. Perseteruan mereka berawal dari insiden penganiayaan di sebuah hotel di Bogor 26 Mei 2022 lalu. Jalan mediasi sudah ditempuh dalam kasus perdata dan pidana, namun Siska dan Kevin fix ingin melanjutkan perseteruan mereka ke meja hijau. Kita tetap berkomunikasi dengan Dr. Siska bahwa kita memberitahukan perkembangan yang terjadi di dalam persidangan ini. Ya, jadi apapun yang terjadi di dalam persidangan ini kami koordinasikan tetap. Jadi beliau tahu apa perkembangannya. Jadi ya kita tetap berkomunikasi dengan klien kami. Kami sebagai advokat kan tidak bisa menjanjikan kemenangan karena itu kan melanggar kode etik. Nah, tapi kalau berdasarkan bukti-bukti yang kami miliki, ya kami optimis berdasarkan bukti-bukti yang kami punya. Ibaratkan kata, sudah biar hakim aja yang mutus. Karena kedua belah pihak kan sepertinya memiliki argumen masing-masing ya. Nama baik saya, kerjaan saya, semua saya bangun jadi hancur berantakan. Sebegitu caranya dia menghancurkan saya. Kenapa sih selalu ngeles? Kenapa sih yang paling parah lagi dia bilang kan tidak ada bukti-bukti padahal dia tersangka. Di situ kan sebenarnya pembodohan publik, kemudian hoax, dan sangat mencoreng nama baik kepolisian. Hari kasih sayang yang jatuh 14 Februari kemarin menjadi momen spesial bagi pengusaha Putra Siregar dan Septia Yetri Opani istrinya. Septia yang menggugat cerai Putra pada 28 Desember 2022 fix sepakat rujuk dengan pengusaha ponsel berdarah Tapanuli itu. Pada mediasi terakhir yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Timur kemarin petang, Putra dan Septia mengaku rujuk demi ketiga anak mereka yang masih kecil-kecil. Seperti inilah momen haru saat Septia mencium tangan Putra, laki-laki yang masih ia pertahankan sebagai imam keluarganya.
Ya insya Allah kita rujuk. Tapi tetap putusan dari pengadilan karena kan saya masih tergugat dan istri saya penggugat. Kecuali istri saya sekarang langsung mencabut gugatannya. Tapi kan tetap ya istri saya mungkin untuk supaya dia lebih aman, lebih tergaransi lah. Jadi menunggu prosesnya. Di hari Valentine ini menjadi kado spesial. Oh iya. Dan ini momen seperti ini. Bener ya, tanggal 14 ya? Di hari Valentine menjadi momen yang cerita. Setting kali ya. Gimana nih Kak? Allah yang setting tapi. Ya karena bisa terpenuhi ya gitu. Saya memang harus berterima kasih sama banyak sama anak-anak sih. Jadi ada kisah beberapa momen anak-anak tuh luar biasa. Apalagi yang semuanya sih luar biasa. Maksudnya Khalid di usia 3 tahun, dia udah bisa paksa tarik-tarik bundanya kan bahwa keluarga kita harus lengkap gitu. Kalau ada ayah harus ada bunda gitu. Ada bunda harus ada ayah gitu. Jadi anak-anak luar biasa sih. Masalahnya masih umur 3 tahun gitu tapi udah dia teriak kayak orang dewasa, Khalid. Tariknya bunda harus ikut, bunda harus ikut. Waktu saya mau jemput anak saya ya, maksudnya kan udah lama gak ketemu kan, tapi dia masih sepinter itu, padahal baru 3 tahun. Dan Mbak Septi sudah membulatkan tekad untuk rujuk ini? Sudah, karena anak-anak masih butuh ayah dan ibunya sih. Rujuknya Putra dan Septia seolah mengakhiri gonjang-ganjing rumah tangga mereka yang sempat dipanaskan oleh isu kehadiran orang ketiga. Beberapa waktu lalu, Septia bahkan sempat menyindir wanita yang diduga menjadi kekasih gelap suaminya. Septia juga mempertanyakan moralitas wanita muda itu yang terkesan mau meladeni laki-laki yang sudah beristri dan punya anak demi gelimang materi. Tudingan Septia itu bukan tanpa alasan, lantaran ia mengaku punya bukti kuat terkait transferan uang dari Putra untuk partner selingkuhannya. Dan yang membuat Septia semakin geram, wanita idaman lain dalam hidup suaminya itu seolah terobsesi berpenampilan seperti dirinya. Lantas, apakah dengan disepakatinya perjanjian rujuk, Putra juga sepakat untuk meninggalkan wanita idaman lain dalam hidupnya itu? Mungkin namanya perempuan emosi kan mas, gitu kita harus sigap juga menyikapinya. Gitu saya juga nggak semua hal saat emosional saya ungkapkan di sini kan apa yang disampaikan gitu. Jadi saya rasa sahabat-sahabat wartawan semua mohon dimaklumi lah ya, namanya saat kita berperkara kan kadang kalau kita nggak tenang bisa semua hal tersampaikan gitu. Itu sih soalnya kami mediasi semalam juga gitu kok, saat dia mungkin emosional tangisnya amarahnya tapi nggak perlu dipaparkan di media kan apa yang disebutkan. Harapannya malah saat kita bareng lagi yang makin baik gitu. Harapannya walaupun saya saat ini tergugat, ya harapannya saya penggugat juga akan lebih baik nanti ke depannya untuk istri saya. Nikah itu ibadah yang panjang ya. Saya kan harus tetap memperbaiki, kan nggak mudah kan pasti kan. Semoga bisa lebih baik lah. Mudah-mudahan dengan ini Allah lebih angkat derajatnya gitu. Kan nggak mudah ya. Saat kita lagi ada problem, mungkin mental kita jatuh, mungkin trauma dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan ya saya sebagai kepala rumah tangga bisa tunjukkan bahwa saya bisa perbaiki semuanya, perbaiki marwah dan martabat istri saya juga, derajat istri saya juga, keluarga kita juga. Dan mudah-mudahan dengan kami bersama lebih banyak memberikan manfaat lah ke orang-orang. Itu yang terpenting sih. Terkait harta gonogini yang sempat memberatkan Putra, kini sudah dibuat perjanjian rujuk baru untuk menggantikan perjanjian rujuk yang dibuat secara sepihak oleh Septia. Lalu benarkah pertanggal 14 Februari 2023, Septia akan tinggal seatap lagi dengan Putra? Semalam juga udah saya tanyakan untuk pulang, tunggu memang beres. Mudah-mudahan secepatnya dia beres. Kali aja nggak nunggu seminggu kan. Nanti kita pandadingnya beres gitu biar segera. Anak-anak luar biasa sih, jadi mudah-mudahan anak-anak aku nonton ini berkat ya anak-anak luar biasa lah juga karena kami udah lumayan lama ya pisahnya ya. Sebelum pisah juga kita udah gerenggang kan, jadi pasti kita butuh kembalikan momen-momennya dengan plan-plan yang baik lah, mungkin jalan-jalan. Kalau tadinya sih sebelum dia gugat cerai aku memang ingin ajak umroh gitu, aku udah siapin, aku udah daftarin visa semua udah aku ini, cuman memang ada kayak satu penghalang yang kita nggak nyampein langsung gitu, jadi akhirnya miskom lah, apalagi langsung keluar rumah kan. Di situ awal mula benar kata mediator atau hakimnya juga bilang gitu kok, kalau segala
sesuatu itu apalagi udah keluar rumah, itu akan lebih banyak bisikan, masukan, jadi akhirnya kemana-mana. Jadi kalau bisa selesaikan di dalam rumah, atau kalau mau lebih bagus lagi diselesaikan dalam kamar atau di ranjang. Kalau dari berapa poin itu kayaknya baru buat di situ. Cuman ada dari beberapa yang punya kita ambil buat disaring di situ. Kan mungkin ada beberapa yang emang dia nggak setuju. Pekan depan, sedianya sidang akan dilanjutkan dengan agenda pengambilan akta perdamaian yang dibuat oleh hakim mediator. Jika sidang itu sudah ketok palu, maka Putra dan Septia baru dinyatakan sah rujuk. Tapi bagaimana bila kelak salah satu pihak melanggar perjanjian rujuk? Benarkah gugatan cerai akan langsung dinaikkan ke sidang materi gugatan tanpa melayangkan gugatan cerai baru? Itu termasuk dalam persyaratan perjanjian. Secara hukum, hasil dari mediasi ini akan dituangkan dalam akta yang bernama Akta Van Dading. Itu memang secara hukumnya seperti itu. Nah, nanti dari hasil hari ini akan kita laporkan ke majelis hakim. Mungkin setelah akta perdamaiannya keluar hari Selasa depan. Tapi bisa jadi lebih cepat. Alasan Mbak Syafie apa sih Mbak menerima rujuk? Ya karena hampir semua syarat itu terpenuhi sama Bang Putra. Dan itu juga demi kebaikan aku. Demi kebaikan keluarga sih paling penting. Apabila kedua belah pihak tidak menjalani atau tidak tidak berdasarkan kesepakatan yang sudah disetujui kedua belah pihak, salah satu pihak ternyata mengulanginya lagi, maka itu bisa kita gugat. Atau tidak ternyata dalam perjalanannya ada salah satu yang tidak terakomodir selama Akta Van Dading itu berlaku, akan kita gugat.